Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, Sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama. Mulia, mulia namanya. Jemaat Tuhan, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 187 bait 1 dan 2. Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, yang disalib Golgota, haleluya, menebus manusia. Naikkan puji dan syukur, haleluya, bagi Kristus Rajamu, haleluya, maut ditanggung olehnya, haleluya, yang berdosa selamatlah,
Bersama-sama kita mengaku dosa. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuhan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan NKB 154 bait 1 dan 2. Setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menerima sabda Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian sabdanya. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Selamat pagi, saudara-saudara. Shalom. Tidak semua orang mengenal siapa sesungguhnya Yesus itu. Apakah saudara kenal? Siapa dia? Saudara yang terkasih, ada yang mengenal Tuhan Yesus itu hanya sebagai seorang nabi. Setujukah saudara? Sebutan nabi itu adalah sebutan yang kurang memadai untuk menyebut siapa Yesus itu. Sebab Yesus itu tidak sekedar nabi. Kalau nabi, saudara yang terkasih, hanya memiliki waktu dalam hidupnya lahir dan mati. Dan saatnya dia menerima wahyu dari Tuhan. Namun beda dengan Tuhan Yesus. Yesus bukan hanya lahir dan mati saja, tetapi setelah kematiannya, pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematiannya. Itu artinya, ia tidak hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Dalam bacaan tadi,
menunjukkan dengan jelas ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur Yesus, malaikat mengabarkan dalam ayat yang kelima dan yang keenam akan saya bacakan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Sabda ini mengatakan dengan jelas bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan nanti kalau kita memeriksa dalam ayat yang ke-8 juga dikatakan dengan jelas para murid-muridnya menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Siapa yang bisa menang dari kuasa kematian? Hanya Tuhan yang bisa menang dari kuasa kematian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada hal yang harus kita tangkap dengan berita ini, bahwa ternyata kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan sekedar peristiwa sejarah bahwa Yesus pernah bangkit, tetapi lebih dari itu, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah kuasa yang sanggup mengubah kehidupan. Ingat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kebangkitan Yesus, para murid dalam keadaan yang begitu takut kepada orang banyak, orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Para murid takut kalau mengalami hal yang sama, senasib dengan Yesus, dengan gurunya, akan disiksa di kayu salib. Tetapi setelah melihat kenyataan bahwa Yesus benar-benar bangkit, ia tidak takut lagi. Bahkan hidupnya mengalami sukacita besar. Dalam ayat yang ke-8 diungkap dengan jelas, akan saya bacakan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jelas sekali, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada perubahan yang besar dalam kehidupan. Ketika Yesus mati, semuanya takut, semuanya tidak punya harapan, semuanya betul-betul dikuasai oleh roh ketakutan. Namun setelah tahu dengan persis Yesus bangkit, ada perubahan besar-besaran dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu sukacita besar yang mewarnai hatinya. Dan yang kedua, dia ingin memberitahukan kuasanya kepada murid-murid yang lain. Ada dua hal yang dia kerjakan yang tertulis di dalam ayat yang ke-8 ini. Kesukaan ketika melihat Yesus yang sudah bangkit, dan dia ingin menceritakan bahwa Yesus andalanku, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang terkasih, banyak orang yang tahu bahwa Yesus sudah mati dan bangkit baginya, tetapi tidak terbeban untuk mewartakan, tidak terbeban untuk bersaksi. Bagaimana dengan saudara? Dingin-dingin saja, masa bodoh, atau sebaliknya, seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain,
semangat untuk memberitahukan kuasanya, semangat untuk memberitakan kebangkitannya kepada siapapun. Mengapa saya bertanya seperti itu? Baiklah, saya jelaskan maksud saya mengapa saya harus bertanya seperti itu. Karena memberitakan kuasanya, memberitakan kebangkitannya, itu adalah memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Memberitakan kuasanya, kebangkitannya itu artinya memberitakan berita besar tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan ingat bahwa ini adalah perintah Tuhan. Kita akan membaca dalam sabda yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, itu diungkap dengan jelas, akan saya bacakan kalau itu berita dari Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sabda ini mengatakan dengan jelas bahwa kita semuanya, para murid-murid Yesus, harus menjadi saksi teristimewa, saksi tentang kebangkitan ini. Bahkan kita bisa melihat bagaimana para murid-murid yang lain, Petrus dan Yohanes, ketika dia diperhadapkan dengan pemimpin Yahudi, dia mengatakan dengan tegas dalam ayat yang ke-20, Kisah Para Rasul 4 ayat yang 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus dan Yohanes melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinganya sendiri tentang Yesus. Maka dia tidak takut risiko apapun yang ia alami, walaupun diperhadapkan dengan orang-orang yang akan membunuhnya. Dia mengatakan apa adanya, sebab dia adalah saksi. Seorang saksi akan mengatakan seperti apa yang ia lihat dan ia alami. Dan Yesus yang bangkit itulah yang diceritakan kepada banyak orang, bahwa kebangkitannya akan mengubah kehidupan seseorang dari yang takut menjadi yang gembira, dari yang tidak punya harapan mempunyai harapan, dari yang masuk neraka mempunyai sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus lebih tegas lagi. Dia mengatakan di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, itu dikatakan dengan jelas. Rasul Paul mengatakan begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dengan demikian artinya sangat jelas bahwa memberitakan kuasa Tuhan, memberitakan Injil itu mutlak. Memberitakan Injil itu wajib bagi setiap orang yang mengikut Dia. Maka kalau kita tidak memberitakan Injil, kalau kita tidak memberitakan kebangkitannya yang mengubah kehidupan, menyelamatkan manusia, artinya kita tidak mentaati perintah Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama melakukan tugas ini dengan sukacita dan setia. Karena sesungguhnya kita tidak berbeda dengan para rasul yang saat itu dipilih Tuhan. Kita pun juga dipilih Tuhan. Bedanya hanya pada zamannya saja. Sama-sama dipilih untuk menjadi saksinya. Hanya beda
jalannya, zamannya. Untuk itu, mari kita beritakan kebangkitan yang mampu mengubah kehidupan semampu kita, sekuat tenaga kita. Berbicara soal ini membuat saya ingat dengan cerita tentang seorang pemuda yang sudah divonis kena kanker ganas. Dia sudah hampir mati dan dia harus dirawat di rumah sakit. Saat itu Bapak pendetanya datang untuk mendoakan dan menguatkan akan apa yang ia alami. Bapak pendeta datang dengan membawa bunga yang sudah layu, dan bunga itu diletakkan di meja. Pada saat itu mulailah percakapan antara Pak Pendeta dengan pemuda itu. Pak Pendeta bertanya, bagaimana rasanya saat ini? Seperti apa perasaan, dan seterusnya dan seterusnya. Pemuda ini singkat cerita memohon kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Kalau saya nanti sembuh, hidupku sepenuhnya akan saya persembahkan untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, saat itu Bapak Pendeta langsung mendoakan dia, diteguhkan agar pemuda ini disembuhkan oleh Tuhan dan niat baiknya itu akan diwujudkannya. Setelah selesai, Pak Pendeta mohon pamit pada pemuda itu. Ketika melangkah, setelah sampai di pintu, pemuda itu langsung minta lagi pada Pak Pendeta, mohon maaf Pak Pendeta, jangan pergi dulu. Ada apa? Masih ada satu yang harus Bapak terangkan kepada saya. Apa? Pak Pendeta tadi datang dengan membawa bunga yang layu. Tolong terangkan maksudnya. Tidak marah, saya terangkan. Tidak Pak, tidak sakit hati, saya terangkan. Tidak Pak, begini ya, saya akan menerangkan tentang hal itu. Ketika kamu masih kuliah, di gereja membutuhkan seorang guru sekolah minggu, dan kamu didatangi, dimintai tolong untuk menjadi guru sekolah minggu. Apa jawabnya? Oh iya, saya masih ingat, banyak sekali pekerjaan yang harus kami kerjakan, maka saya menolak. Nah, ingat toh, lagi pada saat kamu bekerja, saat itu gereja membutuhkan seorang majelis. Kamu didatangi oleh tua-tua dan diminta untuk menjadi calon anggota majelis. Apa jawabmu? Betul Pak Pendeta, saya masih ingat. Iya, karena saat itu saya sedang sibuk-sibuknya untuk melakukan sesuatu agar karir saya berjalan dengan lancar, maka saat itu saya tidak menerima panggilan itu. Nah, sekarang setelah kamu sakit seperti itu di ambang pintu, setelah kamu layu seperti bunga ini, baru kamu akan memberikan hidupmu kepada Tuhan. Pada saat sedang mekar, segar, tidak pernah kamu memberikan kepada Tuhan. Setelah layu, baru kau persembahkan kepada Tuhan. Apakah ini persembahan yang layak untuk Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari dengan cerita ini kita bersama untuk mengambil maknanya. Jangan sampai kita memberikan sisa-sisa hidup kita
Kalau sudah layu, baru untuk Tuhan. Untuk itu, mari mumpung kita masih segar, mumpung kita masih kuat, kita akan memberitakan sejauh kita mampu, memberitakan kuasa Allah, memberitakan keselamatan kepada banyak orang dengan melakukan pelayanan dan kesaksian. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Kita renungkan bersama sabda yang baru saja kita terima. Saya hantarkan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat dimohon berdiri. Dengan meletakkan tangan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka.
cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, kaum muda, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkan doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada waktu untuk haturkan persembahan. Marilah kita haturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Baru 208 bait 1 dan 2, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai siang. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan. Kami mohon. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan menghaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Kami mohon. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, seperti pada permulaan, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung, pelengkap Kidung Jemaat 185, bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Undurlah dari tempat ibadah ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, mengkuduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 346 bait yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah
Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidup.